Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang healing message atau pesan dari semesta untuk menyembuhkan apapun yang kamu pengen sembuhkan. Jadi ada energi healing di video ini. Kamu tinggal tonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa ngantuk, pengen merem, berarti energi healingnya bekerja. Jangan dilawan. Oke, kalau misal kamu yang baru di channel aku. Hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot dan aku melihat dengan vision aku. Jadi kadang-kadang ada pesan yang secara harafiah, ada pesan yang secara metafora. Jadi kamu harus bijak dalam menelaah pesan-pesan yang aku berikan. Oke? Dan kamu yang bertanya gimana caranya, just sit back, relax, watching this video. Karena kamu nonton ini, kamu klik video ini berarti tidak kebetulan, berarti pesannya ada untuk dirimu. Sebutkan pertanyaan dalam hati, fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama energi kamu sendiri. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, aku bakalan langsung mulai tentang checking energi kamu dulu, baru nanti perubahan apa yang akan kamu rasakan, pesan dari semesta dan pesan healing dari semesta. Oke? By the way, this is adalah video requestan. Jadi untuk kalian yang mau request, silahkan komen di bawah. Ini timeless reading ya. Mau kapanpun kamu nonton, mau kamu nontonnya 1 tahun setelah aku post, berarti telah teraplikasikannya saat kamu nonton. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Okay? This right guiding the power like access. I say my ghost can speak the truth. Show me my soul tribe energy right now. Tahu nggak alasan kenapa kamu sulit tidur? Alasan kamu mempunyai kecemasan berlebih? Alasan kamu nggak bisa berpikiran dengan tenang atau nggak bisa istirahat dengan tenang? Karena selalu menggenggam sesuatu yang memang harusnya dilepaskan. Kadang-kadang manusia itu tantangannya tuh bukan hanya sesuatu yang kelihatan gamblang itu tantangan, seperti kayak uang, jabatan, atau bahkan tantangan-tantangan di percintaan. Tapi kadang-kadang tantangannya adalah diri kita sendiri, di kenyamanan kita. Contoh, ibaratkan gini, kamu punya boneka, yang bonekanya itu kamu punya dari kecil. Udah banyak kumannya di situ, udah banyak bakterinya. Setiap tidur kamu megang itu. Tapi tanpa kamu sadari, dari kuman dan bakteri yang bersarang di boneka itu menyebabkan kamu sakit gitu, menyebabkan kamu punya penurunan kesehatan, contoh ya. Dan nggak mau dilepas karena udah nyaman, itu boneka dari kecil. Siapa sih yang mau kehilangan sesuatu yang kita sayangin? Tapi kalau kita berpikiran dengan jernih, oke, ini sesuatu yang memang menyebabkan aku sakit nih, berarti ya udah, satu-satunya cara aku melepaskan. Mau kamu cuci, mau kamu buang, mau kamu ikhlaskan, itu usaha dirimu. Kita lihat nanti usahanya, usaha yang kamu lakukan setelah kamu ngelakuin itu apa gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dirilis, dilepaskan. Contoh, kamu punya rasa sakit atau kenangan buruk, kamu mencoba untuk ngedistract atau memfokuskan diri kamu ke pekerjaan. Jadi itu diabaikan tuh si perasaan yang harusnya timbul. Coba dikembalikan lagi perasaannya. Nangis, nggak masalah, tapi jangan berlarut-larut. Waktunya kita sedih, waktunya kita nangis, waktunya kita bahagia. Kalau misalnya saat memang fase dan waktu kita untuk bersedih, tapi kita mengabaikan itu, kita malah lari mencari sebuah kebahagiaan sesaat, itu akan ngejar, dan itu bakalan semakin besar. Jadi kayak menumpuk
masalah, nanti tiba-tiba ada waktu dimana itu meledak semua. Itu tidak akan pernah sehat. Jadi any kind of things, sesuatu hal yang kita tahan, yang kita terlalu mempunyai kemelekatan yang lebih daripada yang seharusnya, harus dilepas gitu. Karena saat ini energinya ada yang lagi sulit tidur, anxiety, kecemasan berlebih, nightmares, bahkan pun kalau tidur takut buat mendapatkan mimpi buruk, overthinking untuk masalah-masalah yang harusnya gak usah dipikirin. Jadi kadang-kadang yang membuat masalah adalah kepala kita sendiri, memikirkan hal-hal detail yang harusnya gak dipikirin. Ini terlalu tertutup, terlalu mengikat, terlalu merengkuh dengan erat. Kalau kamu lihat di sini, dia ada pentacle di atas kepala, pentacle di depan dada, di bawah kakinya juga ada. Ibaratkan ini sesuatu yang memang ada di pikiran, ada di hati, ada di kehidupan. Tapi kadang-kadang kita harus legowo untuk lepasin, agar kita bisa melihat, oke, kalau aku sudah rilis berarti ada ruang yang kosong. Ruang yang kosong itu akan diganti dengan sesuatu hal yang baik gitu. Contoh, kamu mau kebahagiaan tapi kamu masih menyimpan banyak memori tentang hal yang sedih, kebahagiaan itu tidak akan bisa masuk, nggak ada ruangannya untuk masuk. Gimana mau masuk kalau nggak ada tempat buat naruh gitu. Jadi apa yang kita taruh di dalam hidup kita itu dampaknya atau sama dengannya apa yang kita alamin gitu. Energi the King of Cups, pertama untuk kalian yang maskulin, kalian sudah mulai mampu untuk bisa mengontrol emosional, mengontrol perasaan, dan dari sini udah mulai tumbuh sebuah kedewasaan. Cuman kalau secara energi, kalian yang maskulin, ini waktunya kamu untuk mencurahkan, bukan buat diri sendiri ya, tapi ke orang-orang sekitar. Jadi kadang-kadang kita nahan energi cinta masuk ke dalam hidup kita karena kita masih nahan untuk diri kita sendiri. Ini waktunya buat memberi gitu. Untuk kalian yang feminine, sebenarnya di sini ada sosok orang dalam hidup kamu yang cukup andilnya lumayan besar ya, kayak dampaknya lumayan besar. Dampaknya bisa positif dan negatif, tergantung dari kitanya menerima itu seperti apa. Contoh, kamu bertemu sama seseorang yang kalau kita lihat secara kasat mata, negatif nih. Tapi kalau kita mampu untuk melihat pelajarannya dari situ, kita akan nyari positifnya. Gitu. Itu vice versa. Kalau ada seseorang yang positif banget datang ke dalam hidup kita, tapi kita tuh taking things for granted. Karena udah biasa ada, jadi kita sepelekan. Itu akan berdampak balik juga bumerang buat kita. Jadi harus tahu cara memposisikan manusia dalam hidup kita. Tetap kitanya harus prioritas. Oke? Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau kamu mau soal zodiak, jangan terpatok sama zodiaknya. Bukan berarti kalau nggak ada yang aku sebutkan ini bukan untuk kamu, tapi ini adalah sebagai tambahan aja, gitu. Karena yang namanya zodiak itu kecocokan manusia ya. Jadi ada yang sesuai di birth chartnya di rising, ada yang di Venus. Jadi tergantung. Kamu harus tahu nih kalau aku ngomongin soal zodiak, ada birth chart atau rising, sun, moon, rising, Venus, bahkan Vedic rising. Kita bakal lihat pergantian energi ke depannya seperti apa. What will happen to you, my soul tribe. Ada Two of Swords, ada the Nine of Cups, and then ada the Ace of Cups. Yang tadi aku bilang konsepnya saat kita sudah mampu untuk ngelepasin ya, itu sama aja kayak ngasih ruang gitu loh. Semesta pun kayak ngelihat, oke, ini ruangan kosong nih, harus diisi nih gitu. Jadi kita meminta, aku minta kebahagiaan, aku rilis nih, ada kesedihan, aku rilis. Jadi nanti semesta pasti akan ngebantu. Cuman di sini ada pelajaran untuk menggunakan hati. Kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan atau melogikakan sesuatu hal yang terjadi dalam hidup. I believe in magic. Aku percaya sama hal-hal magical. Aku percaya sama hal supernatural dan spiritual. Di kehidupan manusia itu mungkin ada yang terlihat banget magicalnya, ada yang tipis-tipis. Ada di dalam hidup kamu sesuatu yang layaknya like miracle,
seperti kayak keajaiban yang terjadi, tapi semakin kita mencoba untuk mencari tahu, ini kok bisa gini ya, ini kok bisa gini ya gitu. Aku harusnya tuh ketemu jalan buntu tapi ternyata ada pintu kebuka gitu. Contohnya kayak gitu. Semakin dipikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin, semakin akan terjebak. Jadi ini waktunya buat nerima, waktunya buat menerima keindahan dan kebaikan dan anugerah. Cuman dari energi 12 Cups, belajar juga gunakan hati. Yang tadi aku bilang, kadang-kadang kita gak bisa untuk melogikakan hal-hal dalam hidup kita. Ini kalau mau pilih sesuatu, gunakan hati. Mau nanya arahnya kemana nih, aku lost nih. Aku terjebak nih contohnya. Aku gak tahu harus ngapain, aku gak tahu harus kemana. Gunakan hati. Hati tuh tahu jawabannya. Bedain hati sama perasaan. Itu beda banget, oke? Di sini ada kepuasan. Nanti yang tadi ngerasanya stuck, terjebak, akan merasa puas dengan apapun yang diterima. Mau itu keburukan, mau itu kebaikan. Kamu semua hal yang dalam hidup kamu jadikan pelajaran hidup. Ini ibaratkan kalau misalnya lomba, kamu dapat piala. Pialanya kamu jajar, kamu nikmatin. Ini banyak opportunity, banyak peluang, banyak kepuasan, kamu ngerasa makmur. Dan dari Ace of Cups, di sini ada yang di luar dari ekspektasi, melebihi ekspektasi. Ace of Cup itu adalah yang tadinya kita kosong, ibaratkan kayak gelas kita kosong akan diisi air. Yang tadinya kita ngerasa mentok, akan dibukakan jalan. Yang tadinya kita ngerasa hampa, itu akan terisi penuh. Jadi yang namanya Ace of Cups itu sesuatu yang bisa memenuhi kebahagiaan. Bahagianya apa? Tergantung. Orang-orang di sini beda-beda. Ada yang cinta, ada yang finansial, ada yang pertemanan, ada yang keluarga. Jadi Ace of Cups itu seperti kayak semesta memberikan kamu hadiah untuk memenuhi kebahagiaan kamu. Ini yang akan terjadi nanti. So aku bakalan lihat ini pesan dari semesta untuk dirimu, pesan healing untuk semesta, apa aja yang harus kamu lakukan untuk membantu kamu menyembuhkan dirimu sendiri. There's right guide angel power like that message from universe, healing message from the universe. Ada taking risk, coba ambil resiko. Yang tadinya kamu main di zona aman, zona nyaman, coba ngelakuin sesuatu yang beda. Yang biasanya kamu naiknya, yang biasanya kamu jalannya lo jalan tol, coba ambil jalan biasa. Yang biasanya kamu ngelakuin sesuatu yang biasa, coba lakuin sesuatu yang extraordinary. Jadi lakuin sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan kamu. Get away, keluar dari jebakan yang kamu buat sendiri, keluar dari penjara yang kamu buat sendiri. Kalau kamu ngerasa aku tuh gak bisa ngapa-ngapain karena aku punya tanggung jawab, penuhin tanggung jawabmu dulu, baru nanti kalau mau keluar ya tidak ada beban. Illumination ini ngomongin soal cahaya yang kita cari. Kadang-kadang kita tuh sibuk nyari jalan keluar, kita sibuk nyari cahaya di orang lain, kita sibuk nyari pencerahan. Yang harus difokuskan adalah pencerahan dalam diri sendiri. Illumination, saat kita sudah punya purpose, kita tahu mau apa, kita tahu mau kemana, jalan kamu yang tadinya gelap akan diterangin. Di sini ada purity. Lakukan apapun dengan niat yang tulus. Aku tidak bisa mengajarkan orang lain cara untuk beragama, cara untuk memeluk keyakinan. Tapi di sini ada sebuah saran untuk mensucikan diri. Jadi itu take what resonate. Gimana cara kamu untuk menyucikan diri itu seperti apa? Itu kamu sendiri yang harus tahu. Okay? Itu adalah bentuk kita untuk contoh. Kita ada lagi contoh aku ambil dari skincare ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, aku harus bersihin muka aku dulu dengan sebersih-bersihnya. Baru nanti aku pakai skincare, aku pakai serum dan pakai krim dan segala macam, baru aku bisa ngerasain manfaatnya. Sama kalau kita mau healing pun seperti itu. Bersihkan diri dulu,
baru nanti kita minta untuk penyembuh gitu. Jadi pembersihan diri, mau itu dari dalam diri, mau itu dari pikiran, mau itu dari luar, itu bisa ngebantu. Contoh lingkungan deh, kamar dibersihkan, lingkungan rumah dibersihkan, itu akan ada energi positif yang akan masuk, yang mengganti gitu. Kotoran-kotoran yang kita buang kita diganti sama hal-hal yang baik. Sama kayak dalam diri pun seperti itu. Ini perlu ya untuk ngebantu kamu buat healing, karena kita lagi bahas soal healing, penyembuhan. So aku bakalan lihat pesan dari tarot card. Healing message for my soul tribe. Ada Eight of Pentacle. Eight of Pentacle itu juga ngelambangin ketekunan. Jadi kita tekun, rajin untuk melakukan sesuatu. Pasti di situ akan ada benefit dan akan ada sama dengannya, akan ada hasilnya dari yang kita lakukan. Contoh, kamu rajin olahraga pasti akan ada hasilnya. Kamu rajin untuk ibadah pasti juga akan ada hasilnya. Kamu rajin untuk merawat diri juga pasti akan ada hasilnya. Kamu rajin untuk bisa berpikiran positif, itu juga pasti ada impactnya. Jadi apa yang kita lakukan itu tuh sama dengan dari Eight of Pentacle. Ini juga mencari cara kreatif untuk menyembuhkan diri. Finding hobi, menemukan hobi baru itu juga bisa ngebantu. Two of Pentacle, ada perjalanan yang akan terjadi dalam hidup kamu. Ini bisa ada perjalanan spiritual, ada juga perjalanan yang bisa ngebantu kamu healing. Untuk kalian yang masih ragu untuk melakukan perjalanan, coba yang tadi aku bilang, tanggung jawabnya dipenuhin dulu. Kalau mau berjalan, mau keluar dari situasi tersebut, kamu keluar dengan tidak ada beban. Dari energi Two of Pentacle, ini juga ngomongin soal pilihan. Jadi kita pasti akan selalu dikasih pilihan. Kamu mau pilih ke mana, itu kamu sendiri yang bisa nentuin. Dengan cara gini, kita harus tahu prioritas hidup kita. Kita harus tahu kebutuhan kita itu dipenuhi atau tidak. Three of Wands. Taking things step by step. Jadi di dunia ini tidak akan ada yang instan ya. Contoh dari gambarnya, ini ada step, ada pijakan 1, 2, 3. Arah kamu mau kemana harus tahu. Jangan sampai kamu ngambil pijakan kesini tapi kamu kesini gitu. Jadi harus tahu kamu arahnya kemana, mau apa, itu harus tahu. Tentukan, yang nentuin diri kita sendiri. Kamu kemana, nanti kalau misalnya ada halangan, rintangan, ada jalan yang lebih mudah, itu nanti kita nggak usah pikirin itunya. Kita pikirin untuk langkah pertama dan tujuan kita kemana. Dari energi Three of Wands, ini juga ngomongin soal untuk yang planning untuk perpindahan, untuk yang memiliki sebuah rencana untuk berkembang atau expanding, mau itu bisnis, mau itu percintaan, mau itu melangkah soal percintaan, mau itu melangkah soal kehidupan. Ini adalah validasi. Ayo ngelangkah. Ten of Swords, yang berakhir ya berakhir. Kadang-kadang gini, ada yang hal-hal yang kita bisa kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kontrol, dan kita tidak boleh menangisi hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Boleh menangisi tapi ada waktunya. Boleh kita meratapi nasib tapi ada waktunya. Nggak selamanya harus seperti itu, nggak selamanya harus menangisi. Ada waktunya kita buat accepting. Jadi kalau dari Ten of Swords, kalau waktunya kalian yang ada di dasar, ini waktunya kalian untuk bangkit. Karena udah di dasar, udah mentok di bawah, nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Ini waktunya buat nanjak. Untuk kalian yang sudah ada di fase ending, mau apapun itu endingnya ya, apapun yang berakhir, ya harus mampu untuk ngelepasin. Kalau misalnya, ya memang susah buat ngelepasin, apalagi sesuatu yang kita cintai atau kita nyaman lah untuk hal itu. Cuman ya harus tahu, semakin
apa ya, menggenggam sesuatu yang memang bukan untuk kita, itu bagaikan kita menggenggam racun buat diri kita sendiri. Di sini Ten of Wands, yang rasa stres karena pekerjaan, yang rasa stres karena tuntutan hidup, kita punya hak buat jeda sejenak. Kita punya hak untuk rehat. Tumbuhin rasa percaya diri, tumbuhin rasa percaya kalau kita tuh bisa. Itu bisa ngebantu. Ini sama aja kayak kita tuh memikul sesuatu yang berat, tapi itu sama aja kayak kita tuh exercise, kita tuh latihan, kita mampu atau tidak ya. Kalau misal aku nih pikul segini, oh ternyata nggak mampu, lepasin dulu satu-satu. Jadi untuk nambahin beban untuk diri kita sendiri satu-satu juga, jadi jangan langsung brek gitu. Dari Ten of Wands ini juga ngomongin soal tanggung jawab yang harus selesaikan, tanggung jawab yang harus memang kita pikul, mana yang nggak usah dipikul. Itu harus tahu, oke? Aku bakalan kasih message from Spirit Guide. Message for the board. Archangel Michael, trusting heaven, yourself, angels stand close, surrender your concerns, and allow miracle to occur. Kamu tuh aman, hidupmu aman, percaya kalau kamu dilindungi, karena spirit guide kamu dan semesta selalu melindungi dengan dekat. Surrender your concern, ikhlaskan kekhawatiran kamu, lepaskan ke semesta, dan biarkan keajaiban itu terjadi. Ada The Miriam, Sacred Vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries. Kalau kamu mau healing, belajar untuk memaafkan, melihat kebaikan dari orang-orang sekitar, melihat dari kebaikan dari apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu sesuatu yang buruk, mau sesuatu hal yang enggak banget, pasti ada blessing in disguise, ada sebuah anugerah di balik malapetaka. Harus ingat kalau cinta itu tidak ada batasan. Okay? So, aku bakalan lihat pesan untuk kedepannya. Istirahat. Kalau memang butuh rehat, kalau butuh istirahat, kalau kamu jenuh atau kamu berada dalam keadaan yang aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain, waktunya buat jeda. Jadi kalau dari Four of Swords itu, kalau secara gambar kamu lihat di sini, orangnya istirahat. Jadi bentuk kita untuk bisa merehatkan bukan hanya fisik ya, tapi jiwa juga. Ini pertama, disiplinkan kehidupan. Kamu bikin planning, bikin secara rapi. Dan kalau dari energi The Eight of Wands itu juga nunjukin rapid movement. Jadi yang kita lakukan, perubahan satu aja, langkah kita berubah, perubahan yang lain juga itu akan ikut, dan itu datangnya dengan cepat. Yang namanya rapid movement juga kayak perubahan datangnya juga instan. Klik nih, keadaan tiba-tiba berubah. Kita tuh kadang-kadang nggak bisa kontrol itu. Nah, saat keadaan kita berubah secara drastis, yang bisa kita lakukan itu beradaptasi, rapihkan hidup kita. Dari energi The Eight of Wands ini juga ngomongin soal traveling. Untuk kalian yang butuh traveling, yang butuh jalan-jalan, butuh mencari suasana baru, ambil itu gitu. Bikin planning buat traveling atau menjelajah wilayah baru. Message for my soul tribe. Healing health check-up. Ini yang namanya healing itu juga dibantu ya, kalau fisik tidak enak, bantu ke dokter. Jadi bukan hanya pesan dari spiritual atau dari dari buku-buku yang kamu baca atau dari tarot saja. Kita manusia,
kita butuh orang lain buat ngebantu kita. Kalau misalnya dari tanda-tanda di fisik ada, harus cek ke dokter. Karena mereka itu ada, bukan hanya untuk ada aja gitu, pasti ada bantuan yang bisa mereka kasih. Cuman yang namanya health check up ini rutin ya dilakukan. Ini ngomongin soal pleasure, meluapkan gairah kita itu bisa ngebantu juga. Ada connect with earth, terkoneksi sama semesta dengan cara koneksi sama alam. Karena alam, apapun yang ada di alam kita, pohon, tumbuhan, dan segala macamnya, lautan, pegunungan, itu punya energi yang baik, punya energi yang bisa ngebantu kita. Di sini ada alone time. Kita butuh waktu untuk sendiri, untuk kontemplasi. Kalau kita punya waktu untuk itu, lakukan sebijak mungkin. Jangan sampai terpengaruh sama sekitaran. Contoh, kamu punya waktu buat sendiri, tapi kamu habiskan waktu buat social media. Itu kan pengaruh dari luar tetap ya. Jadi saat kita punya waktu sendiri, kita gunakan untuk kontemplasi, memahami diri sendiri, mencari jawaban dalam diri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading atau dibuatkan secara personal untuk ngebantu kamu healing, juga bisa langsung chat aja. Karena nomornya di bawah, linknya ada di bawah. Kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih, kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe, jangan lupa share.